Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Sebelum memulai doa pagi, mari kita membacakan Amsal 14. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipiara oleh bibirnya. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Tetapi dengan kekuatan sapi banyak setia. Saksi yang setia tidak, tetapi siapa menyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia. Sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Jauhilah orang bebal karena pengetahuan tidak kau dapati dari hidupnya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencemooh korban tebusan. Tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan tetap. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi uang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan maksudnya. Orang bijak hati-hati dan menjauhi kejahatan, tapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersafar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkota dengan baik. Orang jahat tunduk di dekat orang baik, orang fasik di depan pintu gerbang orang benar, juga oleh temannya orang miskin itu dibenci. Tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Di dalam tiap cerita payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka menandakan kekurangan saja. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembunyikan kebohongan adalah pengkhianat. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyerahkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Siapa menindas orang yang lemah mengindahkan jiwanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Orang fasik dirobohkan karena kejahatan, tapi orang benar mendapatkan perlindungan karena ketulusan. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang tua. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Mari bersama-sama kita hampiri Tuhan kita bangun satu keintiman kita kepada Tuhan. Saya percaya di saat kita membawa hati kita, menyenangkan hati Tuhan dengan korban pujian, ucapan syukur, penyembahan kita kepada Dia, Tuhan hadir di atasnya pujian dan penyembahan umatnya. Mari bersama-sama kita datang pada Tuhan kita dengan penuh ucapan syukur. Satu hati sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan
untuk kami bisa datang, tinggal dalam hadirat Tuhan, membangun satu persekutuan kami yang terindah dengan Bapa kami yang baik. Kerinduan setiap kami Tuhan, untuk membawa korban ucapan syukur kami yang menyenangkan hati Tuhan dengan penyembahan kami kepadamu. Bawa kami lebih lagi melekat, mendekat kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam kuasa pimpinan tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Orang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari kita datang dengan penuh ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ku mengasihimu Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, ku mengasihimu Yesus. Ku mengasihimu Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ini doa kami Tuhan, sama-sama. Ku mengasihimu Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari bersama-sama katakan amin. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta
segenap hati. Ya nama siana dalammu, haleluya. Segala kebaikan-Mu, buat segala penyertaan-Mu Tuhan, buat segala perlindungan-Mu Yesus dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, syara baba barala masyandaramu, inarala masyanda. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih lagi semakin mendekat kepada-Mu, masuk di dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Membawa korban syukur kami yang menyenangkan hati Tuhan di mezbah-Mu ya Allah kami. Sikarabasandara, satu hal yang narabasandara. Yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat. Katakan dengan segenap hati kami, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Biarlah pujian ini menjadi doa kami ya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam
Mari engkau yang mengasihi Tuhan katakan dalam hatimu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sama-sama angkat tangan kita bersama-sama katakan haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi dan kita sembah Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku sekali lagi kita sembah, kita bangun mezbah yang terindah kepada Tuhan kita. Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur buat segala pengorbanan-Mu Tuhan. Oh, haleluya, ya naralama syana naralamu, hina naralamu, syana naralama ralamu. Haleluya, haleluya, sungguh kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat segala yang terbaik. Hidi lama syanda, hina naralamu. Terima kasih Tuhan, sungguh kami berterima kasih atas segala yang terbaik. Diralabaralabaralaba syada, kanaralama syana nalamu, syada baralabaralabaralabaralabaralabaralabar, kinaralaba syada baralabaralabar, uraba syada.
Biarlah saat ini Tuhan, kami bangun mesbah, kami taruh seluruh pengharapan kami kepada Yesus. Dan kami percaya saat kami taruh seluruh pengharapan kami kepada Tuhan yang hidup, kepada Tuhan yang kuasanya tidak terbatas, Engkau Tuhan yang sanggup menolong setiap kami. Kami percaya bahwa pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Sikata karabasyada barang, kami akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan Yesus menyatakan di dalam seluruh aspek kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan. Sakarabasyada baralabata karalabata. Oh rabasyada, kecap segala kebaikan Tuhan kita. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Biarlah pujian ini jadi seruan kami kepada-Mu. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Percaya, angkat tangan kita sama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi serukan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Ini semua atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa. Kalau Tuhan juga memberi kami tubuh yang sehat, ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kalau kami sudah memuji, menyembah-Mu Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan kami ini boleh naik di hadapan-Mu Tuhan, sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Kalau sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi setiap kami, berikan kami telinga, hati, pikiran yang tertuju hanya kepada firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi kami. Kau juga urapi Ibu Gembala kami, Bu Agnes yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu ini dapat merubah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu.
tingkah laku kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan kami boleh melakukan setiap yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jauhkan daripada roh-roh ngantuk, biarlah kami fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Vivi dan Iki Yehuda yang sudah memimpin pujian. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada pada pagi ini. Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, berbahagia sekali kalau pagi ini kita boleh kembali di dalam doa pagi membangunkan fajar. Selamat datang jika ada di antara Bapak Ibu Saudara baru pertama bergabung ya di dalam doa pagi membangunkan fajar, baik via Zoom maupun via YouTube. Demikian juga jika ada yang sudah lama nggak bergabung, hari ini boleh bergabung, saya percaya nggak kebetulan. Jika saudara diberkati melalui doa pagi ini, mari beritahu kepada keluarga, teman-teman, sahabat, kerabat, ajak mereka sehingga lebih banyak lagi orang yang memulai setiap hari, setiap pagi dengan doa pagi membangunkan fajar ini. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman. Saya mengambil satu tema, hidup orang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyadari atau tidak dalam kehidupan ini dibagi dalam dua golongan utama ya, yaitu hidup orang benar dan kehidupan orang fasik. Ya, kita sering sekali membaca itu di dalam Alkitab, orang benar dan orang fasik. Nah, saudara, apa sih definisi orang benar? Apakah orang benar itu orang yang nggak pernah berbuat salah, benar terus? Saya kira bukan ya. Kita semua manusia sudah dipenuhi dengan benih dosa. Sehingga begitu lahir, kita sudah di dalam keadaan berdosa, dan cepat lambat pasti berbuat dosa. Itu sebabnya, saudara, orang benar tidak didefinisikan sebagai orang yang tidak pernah berdosa. Tapi orang benar adalah orang berdosa, bahkan dia menyadari dosa-dosanya itu, tetapi mau dibenarkan oleh darah Kristus. Itulah orang benar. Sementara orang fasik merasa dirinya lebih kuat, lebih hebat, tidak perlu Tuhan. Ya, orang fasik. Nah, saudara, definisi kedua orang benar juga adalah orang yang ketika sudah dibenarkan oleh darah Kristus, dia mau memperhatikan kebenaran yang adalah firman Tuhan. Dia tidak mengabaikannya, tapi dia mau membacanya, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan ini. Itulah orang benar. Sementara orang fasik sudah juga diterjemahkan sebagai orang-orang yang sebetulnya sudah tahu kebenaran, tetapi hatinya bebal, keras, degil, malas, ya, tidak mau saudara untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, hari ini kita akan melihat saudara bagaimana seharusnya hidup orang benar. Dasar firman yang akan saya ambil adalah dari Mazmur pasal 37 ayat 12 sampai dengan ayat 26. Ya, kita lihat lebih dulu bagian yang pertama, saudara, dari Mazmur pasal 37 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan mentertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar
daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Bapak Ibu Saudara, Mazmur pasal 37 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 17. Kita mendapati perlindungan Tuhan terhadap orang benar. Bapak Ibu Saudara, orang benar tidak luput daripada rancangan-rancangan orang-orang fasik yang ada di sekeliling kehidupan mereka. Karena di dalam firman Tuhan tadi kita membaca bagaimana orang fasik ini merencanakan kejahatan terhadap orang benar. Mereka tidak mau melihat orang benar hidupnya diberkati, hidup dalam damai sejahtera, dalam ketenangan. Apalagi dalam keberhasilan. Itu sebabnya dikatakan orang fasik ini merencanakan kejahatan terhadap orang benar. Tetapi saudara, orang benar sudah menjadi anggota tubuh Kristus, di mana yang menjadi kepalanya adalah Kristus sendiri. Apalagi Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara hidup betul-betul memperhatikan kebenaran dan sungguh mencintai ibadah-ibadah. Firman Tuhan menjanjikan bahwa antara orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Dia dengan yang tidak, Tuhan itu akan membedakan. Tuhan akan mengingatnya, Tuhan akan menjadikannya sebagai biji mata. Sehingga saudara, ketika ada orang-orang fasik yang berupaya untuk mencelakakan kita atau menjatuhkan kita, dikatakan saudara, pemazmur berkata ya, tadi kita udah baca ayatnya, ayat 13, orang fasik merancangkan kejahatan, tapi Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab melihat bahwa harinya sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, mengapa seringkali ketika kita melihat orang benar diganggu, mungkin ya dicelakakan, diberikan satu perbuatan-perbuatan yang tidak enak sudah ya buat kehidupan kita. Sepertinya Tuhan biarkan. Bapak Ibu jangan lupa bahwa Tuhan itu memiliki waktu. Ya, Tuhan memiliki waktu yang tepat. Karena tadi dikatakan sudah di dalam ayat 13 bahwa harinya sudah dekat. Artinya bisa jadi saudara, Tuhan itu tidak langsung ya membalas perbuatan-perbuatan orang fasik. Tetapi harinya sudah dekat. Pembalasan itu pasti datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ya bagaimana sekalipun orang fasik ini secara sembunyi-sembunyi, di sini digambarkan menghunus pedang, melenturkan busur mereka, merobohkan orang-orang sengsara, orang-orang miskin, membunuh orang-orang yang hidupnya jujur, orang benar. Tapi dikatakan saudara, pedang mereka itu akan menikam dada mereka sendiri. Dan busur mereka akan dipatahkan. Mengapa saudara? Karena ada perlindungan terhadap orang benar. Bapak Ibu Saudara, jika berbicara mengenai perlindungan orang benar, ayat-ayat yang sering kali dipakai ketika anak-anak Tuhan mengalami ketakutan. Baik apakah itu dari serangan sakit penyakit menular dulu ya, masa-masa pandemi. Saudara, Mazmur pasal 91 itu terus menerus diperdengarkan. Bahkan saya pernah membaca Mazmur 91 ini ditulis juga di baliho. Waduh, besar sekali ya. Jadi saudara, ini memang adalah janji firman Tuhan, perlindungan Tuhan yang luar biasa. Coba kita lihat beberapa ayat sudah ya, untuk menguatkan kita bahwa hidup orang benar ini mengalami perlindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Jadi sudah dikatakan di sini, kalau Bapak Ibu Saudara sebagai orang benar, orang yang melekatkan hidupnya kepada Tuhan, kita merasakan bahwa kita tidak bisa hidup loh tanpa Tuhan. Itu sebabnya malam hari sebelum tidur tidak tidur gitu-gitu aja ya.
sambil nonton film seri sampai akhirnya bukan orang itu nonton, tapi filmnya nonton kita ya, karena kita sudah tertidur. Nah, Bapak Ibu, orang benar akan mengakhiri setiap hari adalah di dalam hadirat Tuhan, di dalam doa, duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, menyadari kita tidak akan tahu apa yang terjadi, saudara. Malam itu lu tidak tahu apakah besok pagi bisa bangun kembali. Nah, itu kita tidak tahu. Ada waktu saya dan rombongan 40 orang ada di Israel, tepatnya waktu itu di Yerusalem ya, tanggal 13, sudah kita sedang menginap di Yerusalem. Sementara ada 300 drone rudal dari Iran yang diarahkan, saudara, dijatuhkan ke Israel, termasuk yang menjadi sasaran utama di Yerusalem. Sementara kita sedang menginap di situ. Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan tidak mengizinkan, ini tidak terjadi. Tapi coba bayangkan dari 300 drone itu satu aja jatuh, habis dah. Ya, mungkin saudara kita yang pada waktu itu sedang tidur nyenyak, kita juga tidak tahu, tiba-tiba aja udah pindah pulang ke rumah Bapa di surga. Ya. Tapi sudah tidak ada satupun terjadi kalau tidak diizinkan Tuhan. Berlindung di dalam naungan yang maha kuasa. Kita berkata, Tuhan, Kau tempat perlindunganku. Setiap malam sudah sebelum tidur, saya pasti berdoa memohon perlindungan, memohon supaya Tuhan menjagai. Ya. Kita bisa tidur benar-benar di dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Seperti pemazmur ini berkata ya. Dan saudara, apa akibatnya ketika kita ada dalam perlindungan Tuhan? Tuhan sanggup menjagai kita ketika ada serangan berupa virus, sakit, penyakit, sampar yang berbau busuk. Itu dikatakan dalam Mazmur pasal 91 ya, ayat 3. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, penyakit sampar yang busuk. Wow, saya ingat ya peristiwa pandemi itu di depan rumah kita, apalagi kalau sudah rumahnya di pinggir jalan raya. Waduh, ya, saya yang rumahnya masuk aja ya di daerah perumahan, dengar sudah itu suara ambulans ya, tetangga depan rumah saya baru kelihatan, besok sudah datang ambulans, dan saya dengar kabar sudah nggak ada. Wah, sebelah kiri sana pojok, sebelah kanan, bagian depan, saudara-saudara sekalian, betul-betul penyakit sampar ya, seperti digambarkan dalam firman Tuhan ini. Kita sering mendengar, belum lagi nanti berita, waduh yang di luar kota, yang di luar negeri ini meninggal satu demi satu seperti berebahan. Tapi lihat saudara, firman Tuhan juga menjanjikan, walaupun 1.000 orang itu rebah, di sisimu bahkan 10.000 lebih banyak lagi di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Bukankah ini menggambarkan perlindungan Tuhan? Dalam rumah saya sendiri, saudara, pegawai saya ya, Pak Wiji juga kena, saudara, anaknya yang sulung kena juga. Waduh, padahal satu rumah di belakang ya, gimana, ada pembantu saya masih ada juga anaknya yang satu lagi. Waktu itu sedang gencar-gencarnya, saudara, corona yang tipe yang ganas ya pada waktu itu. Mencekam sekali begitu dengar ada orang kena corona ini, waduh, langsung seperti kena kutuk, kena aib gitu ya. Sepertinya waduh, kematian itu sudah sangat amat dekat sekali. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi, mari kita nggak usah takut. Tuhan melindungi. Tuhan menjagai kita. Engkau hanya menontonnya sendiri. Aduh, di sini rebah, di sana rebah. Kalau Tuhan tidak izinkan, engkau hanya menontonnya sendiri. Mengapa, saudara? Mazmur 91 ayat 9 berkata, sebab Tuhan menjadi tempat perlindungan yang maha tinggi, telah menjadi tempat perteduhan kita, malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Betapa ini merupakan satu perlindungan Tuhan. Ya, seperti rudal-rudal yang diluncurkan ke Israel itu, 300 lebih rudal, semua sudah bisa
ditangkis pakai Iron Dome. Ya. Saya baca saudara bahwa satu Iron Dome itu, ya Israel begitu mengeluarkan satu Iron Dome untuk menangkis rudal atau drone yang diarahkan ke negerinya itu, satu harganya 750 juta. So bisa bayangkan 300 berapa itu ya. Dan ini bukan baru satu kali nih dijatuhkan rudal-rudal. Begitu besar sekali biaya. Bapak Ibu Saudara, kembali kita melihat hidup orang benar mengalami perlindungan Tuhan. Tapi bagian kita, saudara, waspada. Ya, kalau kita menggambarkan diri kita dan memposisikan diri kita sebagai orang benar, tentu aja kita ada syarat-syaratnya, saudara. Di dalam Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya itu melekat kepada Tuhan. Jadi saudara, sehari-hari di mana hati saudara melekat kepada siapa? Kepada dunia atau kepada manusia? Kepada kekuatannya sendiri, kepada harta. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya mengandalkan manusia. Hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, sementara sudah janji perlindungan ini, firman Tuhan berkata, sungguh ketika hati kita itu melekat kepada Tuhan, saudara di tempat kerja, saudara di tengah perjalanan, saudara di tempat berdagang, atau sudah melakukan aktivitas lain. Sudah hati kita itu lekatkan kepada Tuhan. Itu pentingnya saudara, doa dengan berbahasa roh itu nggak selalu harus diucapkan ya, tapi juga kita terus menerus membangun doa di dalam hati kita ini terus menerus. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sudah inilah hidup orang benar. Yang pertama ya, mengalami perlindungan Tuhan. Setiap malam, ingat saudara, sebelum tidur, kita mengucap syukur. Sepanjang hari Tuhan menyertai saudara. Saudara juga memohon pengampunan jika hari itu ada dosa, pelanggaran, kesalahan. Nah, kita memohonkan pengampunan. Yang ketiga, memohonkan perlindungan dari Tuhan. Supaya besok juga bisa bangun pagi kembali dalam doa pagi dengan tubuh yang segar, sehat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tahu benar-benar bahwa hati kita lekatkan kepada Tuhan. Kita tidak miss satu hari pun, Saudara, untuk betul-betul mengutamakan Tuhan di dalam segalanya. Nah, sekarang kita melihat yang kedua. Mari kita membaca sudah di dalam Mazmur pasal 37, ayat 18 sampai dengan ayat 20. Mazmur 37 ayat 18 sampai 20. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap, habis bagaikan asap. Nah, Bapak Ibu, kita melihat yang kedua di dalam kehidupan orang benar. Ternyata ada berkat Tuhan atas orang benar. Kalau tadi yang pertama ada perlindungan ya, ini ada berkat Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, hari-hari yang sedang kita hidupi ini benar-benar hari-hari yang sangat apa ya, kritis sekali loh. Saya kemarin sempat mendengar, walaupun saya dengan usia yang sudah tidak muda, udah nggak terlalu memahami ya seperti apa sudah AI ini, artificial intelligence. Saya dengerin, bahkan sudah dikatakan artificial intelligence tentu di belakang semuanya manusia ya yang membuatnya. Tapi saudara, buatan manusia ini nanti bisa 10 kali lebih cerdas daripada yang membuatnya. Bahkan mungkin bisa lebih lagi. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa peradaban kebudayaan manusia itu bisa dihancurkan loh saudara oleh AI itu. Dan terang-terangan saudara, orang
yang menjadi narasumber berkata, di belakang semua ini, rancangan semuanya ini ada iblis. Sudah ya, yang memakai teknologi, yang memakai semua kepandaian manusia ini untuk betul-betul saudara mencoba untuk membuat manusia ini hancur. Untuk membuat manusia ini betul-betul melupakan Tuhan. Saudara-saudara, para orang tua yang punya anak-anak masih kecil, apalagi masih bayi, anak-anak remaja, menakutkan sekali, saudara, hari-hari ini. Bagaimana betul-betul salah satu nanti pengaruh artificial intelligence ini membuat manusia, anak-anak kita ini sudah enggak lagi attach ya, udah enggak lagi melekat kepada Tuhan. Tapi melekatnya kepada apa? Kepada sosial media. Sosial media, semua yang ada sudah di handphone ini benar-benar bukan kita yang pegang handphone ini, tapi handphone itu sudah memegang kita, sudah menguasai pikiran, hati, semua. Terbukti apa? Saya rasa sekarang ini saudara udah nggak ada orang yang nggak pegang handphone ya. Di tempat-tempat makan yang ramenya luar biasa, mungkin cuma 8.000, 10.000, orang bisa berjam-jam juga ada di situ. Ya, pakai wifi, semuanya gratis. Apa sudah? Semua pegang handphone. Tanpa disadari sebetulnya kita semua sedang dikuasai oleh handphone. Bangun tidur nomor 1 sudah pegang. Ya, ada waktu sedikit buka. Sore terus seperti itu. Bahkan kalau kita tidak disiplin dalam ibadah, kita juga buka handphone. Jadi Bapak sampai malam, sudah yang terakhir kita benar-benar saying goodbye sama handphone juga. Ya, kita masih terus, bahkan ada yang sampai berjam-jam masih bisa melihat semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara benar-benar nggak bicara cuma AI ini ya, tapi berbicara dampak daripada handphone ini sudah bisa menjauhkan manusia itu dengan Tuhan rasanya udah nggak paling utama lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara sangat miris sekali ya hari-hari yang kita hidupi. Sepertinya untuk bisa hidup dekat Tuhan itu perlu perjuangan yang luar biasa. Tapi hari ini biarlah saudara-saudara sekalian, kita yang mau setiap doa, setiap pagi, orang lain sedang tidur, kita mau bangun, kita bisa ikut Zoom, kita menyembah Tuhan sungguh-sungguh, terima firman, kita berdoa syafaat setiap hari. Sepertinya sia-sia, tidak loh, tidak sia-sia saudara ya. Doa-doa yang kita panjatkan untuk keluarga kita, orang-orang, kalau saya berdoa untuk orang-orang yang melayani, saudara berdoa untuk keluarga, menyebut nama mereka, tidak sia-sia berdoa untuk pemerintahan kita, berdoa untuk Yerusalem, untuk Israel, berdoa saudara untuk jiwa-jiwa, untuk pelayanan-pelayanan, tidak sia-sia. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang salah. Tuhan menjanjikan kita diberkati, tidak akan malu pada waktu ada masa kecelakaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini menyampaikan realita, tidak berkata bahwa jalan hidup orang benar itu akan lurus terus, tidak. Firman Tuhan berkata, mereka tidak akan malu pada waktu kecelakaan. Artinya apa? Bisa terjadi kecelakaan, bisa terjadi sakit penyakit, bisa terjadi ada masalah. Tetapi firman Tuhan menjanjikan ya, bahwa di tengah masa-masa yang sulit, lembah kekelaman, ada kecelakaan, ada masa kelaparan, ada waktu kita di bawah, firman Tuhan menjanjikan kita tidak akan ditinggalkan. Sesungguhnya orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan itu seperti hanya keindahan padang rumput aja. Artinya apa? Hari ini ada hijau, besok sudah habis lenyap bagaikan asap. Nah, apa yang perlu kita lakukan saudara supaya apa yang kita tabur benar-benar kita tuai dengan benar. Kalau saudara menabur yang baik, menabur yang benar, tidak mungkin kita menuai yang jahat, tidak mungkin. Nah, kita mau melakukan hal-hal yang sangat praktis. Contoh apa, saudara? Kita kalau masih punya orang tua, nah hormatilah mereka. Amsal pasal 20 ayat 20 berkata begini, siapa mengutuki ayahnya atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Jadi kalau saudara si punya orang tua, ya, kita tetap menghargai mereka, kita tetap memelihara mereka. Saudara yang kalau orang tuanya
tidak berpenghasilan, ya, kekurangan pada waktu masa tua. Disitulah sudah anak-anak lah yang harus boleh memelihara kehidupan mereka. Kalau saudara mengutuki dikatakan ayah atau ibu, maka itu hasil taburan berarti ya. Hasil taburannya apa? Sudah akan menuai. Ketika sudah sendiri membutuhkan pertolongan, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Ya, jangan menjadi marah. Selanjutnya lagi ya, coba saya bacakan aja di Amsal 24 ayat 19. Ketika ada orang yang berbuat jahat, kita nggak usah bales, nggak usah marah juga, jangan iri hati juga sama orang fasik, orang yang hidupnya nggak mengandalkan Tuhan, tapi kok hidupnya enak. Nah, jangan marah kata firman Tuhan. Karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang fasik. Ayat 20-nya ini ya. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Ngeri sekali lu saudara, kalau kita hidup ini dalam dunia yang semakin gelap. Ya, kita membutuhkan terang, bahkan kita harus menjadi terang. Tetapi kalau hidup kita ini tidak benar di hadapan Tuhan, maka sudah pada waktu kita membutuhkan pertolongan di tengah malam, semua gelap, kita butuh pelita, pelitanya padam juga. Betapa itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan ya. Ketika kita sendiri membutuhkan pertolongan di tengah kesesakan, di tengah kelaparan, firman Tuhan menjanjikan tadi ya, tetap akan menjadi kenyang katanya pada hari-hari kelaparan. Tidak akan malu pada waktu engkau mendapatkan kecelakaan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini menjanjikan bagaimana hidup orang benar, diberikan berkat Tuhan, berkat yang kita tidak pernah bisa duga, pelita yang tidak padam. Nah, itu sebabnya kita jangan iri hati ketika melihat kemakmuran dari orang-orang yang jahat. Firman Tuhan berkata itu sementara aja. Berkatnya tidak abadi, apalagi ketika mereka meninggal dunia tanpa Tuhan. Wah, sudah. Ya. Mereka harus menghadapi satu hukuman kekal yang menanti di depan mereka. Dunia mengukur kesuksesan, keberhasilan itu dengan apa? Dengan kekayaan, materi, dengan pencapaian prestasi yang semuanya temporal. Coba, sudah obrolan orang-orang Kristen juga apa? Wah, dia orang sukses. Karena Pak rumahnya besar, punya ini, anaknya sekolah berhasil, waduh bisa di luar negeri. Itu sudah seringkali ukuran sukses berhasil kita ini seperti orang dunia. Padahal firman Tuhan mengingatkan kita, berubahlah oleh pembaruan budimu, jangan kita menjadi serupa seperti orang dunia. Apa saudara kriteria anak sudah berhasil? Apakah karena dia lulus kuliah, wah dia punya prestasi yang bagus? Ya. Kenapa tidak ditanya bagaimana pertumbuhan iman? Nah, ya itu yang seharusnya menjadi tolok ukur keberhasilan kita di dalam Tuhan sebagai orang benar. Ketika anak-anak saudara membaca firman Tuhan, hidup dalam doa, hidup melakukan firman, bisa melayani Tuhan, bisa melayani sesama, itulah keberhasilan. Lebih daripada saudara mengukurnya dengan pelajaran atau dengan keberhasilan dalam, kalau dia sudah berkeluarga, udah bekerja, bukan berapa gajinya, ya, bukan dihitung dari situ. Itu mengikuti aja. Firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambah. Itu sebabnya, Bapak Ibu, berkat Tuhan yang dimaksudkan saya di sini pun bukan berkat dalam arti yang wah ya materi yang berlimpah-limpah. Seringkali jika tidak disertai takut akan Tuhan. Kita mengingat cerita tentang Salomo ya, berkat yang luar biasa sekali. Masa kejayaan Salomo sampai perak itu sudah nggak ada nilainya, dianggap seperti kerikil karena begitu banyak. Tapi apakah itu keberhasilan yang sesungguhnya? Ternyata tidak, sudah. Jika tidak disertai takut akan Tuhan, berakhir berkat itu akan menjadi bumerang, ya, berkat dalam arti materi atau jabatan atau kemudian promosi yang luar biasa itu akhirnya menjadi bumerang. Sehingga dikatakan pada masa tua, Salomo tidak lagi hidup takut Tuhan, takut istri. Sehingga menyembah dewa-dewa yang begitu banyak yang disembah oleh 700 istri, 300 gundik, yang satu pun tidak ada yang adalah orang yang takut.
Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ya, hidup orang benar akan mengalami berkat Tuhan. Tapi berkatmu, ingat saudara ya, setiap kali kita dengar firman Tuhan yang selalu berkatnya itu berkat materi, ya, kamu akan terus naik, tidak turun, tapi ukurannya terus materi. Saya sedih loh saudara, karena seharusnya itu bukan menjadi sasaran kehidupan kita. Kalau Tuhan percayakan saudara materi yang lebih, berarti saudara punya PR, tanggung jawab yang lebih besar saudara terhadap materi itu. Bukan untuk diri kita semata-mata supaya bisa menikmati semuanya, tetapi ada tanggung jawab untuk kita bisa menyebarkannya, untuk kita bisa memakainya sesuai dengan keinginan Tuhan. Ada tanggung jawab. Saya ingat Ratu Esther diberi posisi ratu, tapi di balik posisinya yang tinggi itu ada tanggung jawab. Berani berkorban tidak? Ketika dibutuhkan saudara, dia harus maju walaupun tantangannya adalah maut. Nah, sekarang kita melihat yang ketiga, hidup orang benar. Mari kita membaca dalam Mazmur 37 ayat 21 sampai dengan ayat 26. Mazmur 37 ayat 21 sampai 26. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Hidup orang benar yang ketiga, yang terakhir, memiliki masa depan yang cerah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini dijanjikan firman Tuhan. Masa depan yang cerah bukan berarti masa depan yang tanpa halangan. Bahkan saudara-saudara sekalian, dikatakan bahwa orang benar ini bisa jatuh. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Inilah saudara, hidup orang benar ya, juga didefinisikan sebagai satu kehidupan yang berkenan, memperkenan hati Tuhan. Tuhan itu bisa berkata, aduh aku bisa seneng ya sama anakku yang satu ini. Sama seperti saudara sebagai orang tua ya, punya anak lebih dari satu. Saudara bisa berkata, oh saya sayangnya sama rata, sama rasa. Tapi coba kalau ada dari salah satu anak saudara itu menyukakan saudara, nggak cuma datang itu hanya meminta aja, menuntut aja, ya. Pokoknya kalau ada perlunya datang, kalau nggak ada perlunya diajak ngobrol sangat susah, apalagi diminta pertolongan, nak, udah aku lagi sibuk, aku lagi repot. Nah, ya. Tapi kalau lagi dia perlunya, waduh, mamanya, papanya terus diiyak aja ya. Nah, kira-kira gimana saudara kalau saudara punya anak itu nggak suka minta-minta, nggak suka nuntut, dikasih ya terima kasih ma, ya. Dan mama aku bisa tolong apa? Coba aku bantu. Mamanya pulang kerja, papanya capek, kasih minum, mungkin dia pijetin ya. Wah, gimana kira-kira? Pastilah kita sebagai manusia ya, kita rasa orang anakku ini luar biasa ya. Sangat memperhatikan, menyayangi, bukan karena ada maunya melakukan ini, oh ya supaya saya dapat nih, enggak. Tapi betul-betul karena dia merasakan, aduh mama kerja capek ya, papa kerja capek ya, kasihan ya karena supaya bisa aku sekolah, supaya aku bisa makan. Coba sudah punya pikiran seperti itu. Lalu anak ini benar-benar menyukakan hati saudara. Nah, kira-kira Tuhan seperti itu.
Ada berapa banyak dari kita disuruh baca firman-Nya, janji susahnya setengah mati. Tapi kalau dengar khotbah akhir zaman, waduh udah takut. Takut sebentar aja, besok udah lupa lagi gitu ya. Tapi kalau kepada dunia, waduh rasanya itu yang dikejar habis-habisan. Handphone serinya yang terakhir berapa, film serinya udah kena ke berapa, sepatu yang paling baru bagaimana, tas yang paling baru. Waduh, itu yang dikejar, Saudara. Sementara kenapa kita tidak mengejar sudah keberhasilan dalam hal yang rohani? Ketika kita mendengar firman, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita bisa memuridkan, bisa menyelamatkan seseorang. Bukankah itu sebetulnya adalah satu kehidupan yang memperkenan hati Tuhan? Dan Tuhan berjanji, ya, Dia akan menetapkan langkah orang-orang yang hidupnya memperkenan Tuhan. Nggak usah loh kita minta-minta Tuhan. Tuhan berkata, aduh aku berkenan. Apa yang kamu nggak minta, aku berikan. Itu sebabnya ada ayatnya ya. Tuhan memberikan lebih daripada yang matamu tidak pernah lihat, telingamu tidak pernah dengar, tidak pernah ada dalam hati dan pikiran. Aku loh berikan kepadamu, kepada orang yang mengasihi. Ya, mengasihi Tuhan, memperkenan Tuhan. Ketika saudara orang benar ini jatuh, dikatakan tidak sampai tergeletak, Tuhanlah yang akan menopang tangan. Hidup orang benar pasti ada masa depan yang cerah. Raja Daud, saudara-saudara sekalian, sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Dahulu aku muda. Waktu muda dia pernah jatuh dalam dosa, sangat memalukan sekali. Berzina, membunuh orang, saudara, sombong. Dahulu aku muda. Ya, sekarang aku sudah menjadi tua. Saudara lihat konteks ayatnya itu ya. Ketika dia berkata, apabila ia jatuh tidak tergeletak, dia sedang berbicara mengenai dirinya sendiri yang pada waktu masih muda. Tapi dia berkata, Tuhanlah mengangkat kembali dan aku nggak jatuh lagi. Sekarang aku sudah menjadi tua. Aku menyaksikan masa depan sungguh ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ya, tidak pernah kulihat orang-orang benar ditinggal. Wah, luar biasa kan? Jadi kalau saudara bagian saudara pokoknya jangan tawar hati ya, ada masalah jangan ngambek gitu loh ya, jangan protes. Jalani aja. Firman Tuhan berkata apa? Dahulu aku muda, sekarang aku tua. Aku tidak pernah melihat orang benar itu ditinggalkan, digeletakkan. Tuhan tidak pernah. Anak cucunya minta-minta, minjem sini, minjem sana. Nah, kalau saudara hidup benar-benar sebagai orang benar, sudah menabur yang baik, memperkenan hati Tuhan. Inilah janji firman. Ada masa depan yang cerah. Tiap hari justru dialah yang menaruh belas kasihan, dialah yang memberi. Bukan minjem sini, minjem sana, tapi hidup. Anak cucunya dikatakan menjadi tiga janji hidup orang benar ada di dalam kehidupan kita. Apakah sudah ada dalam kehidupan saudara? Jika belum, mari kita koreksi. Apakah kita sudah menjalani hidup sebagai orang benar? Sudah dibenarkan oleh darah Kristus? Apakah kita memperhatikan kebenaran? Apakah kita memperkenan hati Tuhan sampai Tuhan itu, aduh sayang gitu ya. Anakku ini nggak pernah minta ini, nggak pernah daftar list permintaannya, enggak. Tapi karena memperkenan hatiku, apa yang kau nggak minta, nak, aku sediakan. Wah ya, hari ini kita melihat hidup orang benar, mengalami perlindungan Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Berkat bukan cuma uang materi ya, tapi kita melihat bagaimana kehidupan orang benar, benar-benar saudara bisa memperkenan hati itu. Dan yang ketiga, memiliki masa depan yang cerah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, ketemukan kami kembali besok pagi dalam doa pagi penuh semangat. Tuhan, kami mau menjadi saksi, mengajak teman-teman lebih banyak lagi ikut dalam doa pagi. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya berkata, amin.